Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran agama Islam. Dan topik untuk hari ini mengenai surat Al-Maidah ayat 2-3 dan surat Al-Hujurat ayat 12-13. Pertama-tama kalian akan mendengarkan surat Al-Maidah ayat 2-3 terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih telah mendengarkan surat Al-Maidah ayat 2-3. Nah, kita akan membahas mengenai apa itu surat Al-Maidah, terutama ayat 2 dan 3. Ya, pertama, Al-Maidah, surat ini termasuk surat yang kelima di dalam Al-Quran, termasuk golongan surat Madaniyah atau turun di kota Madinah. Surat Al-Maidah artinya hidangan. Jadi pada surat Al-Maidah ini ada ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Isa. Jadi pengikut setianya Nabi Isa meminta hadiah kepada Nabi Isa, yaitu turunnya makanan dari langit karena mereka telah berhasil berpuasa selama 30 hari. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada mereka untuk apa hadiah tersebut. Hal itu sangatlah sulit. Nah, mereka menjawab supaya keimanan mereka terhadap Allah lebih sempurna dan supaya yakin bahwa Nabi Isa benar-benar utusan Allah. Akhirnya Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah dan turunlah hidangan
dari langit untuk para pengikut Nabi Isa pada saat itu. Dan keempat, surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2-3. Pada ayat 2 ada 3 poin pokok kandungannya. Yang pertama, tidak boleh berbuat aniaya saat marah. Islam tidak melarang kita marah selama semuanya tetap dalam batasan normal. Ketika marah, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar yang menyakiti orang lain. Kita tidak boleh sampai memukul orang lain atau berbuat aniaya. Apalagi marah sampai lebih dari 3 hari, menimbulkan kebencian, bahkan memutus tali silaturahmi. Ketika marah, sebaiknya segeralah ambil wudhu dan selesaikan permasalahan yang ada dengan cara baik-baik. Poin kedua adalah tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong untuk hal-hal yang berbau kejahatan. Ketiga, tumbuhkan sikap simpati. Sikap simpati ini berarti sikap yang mudah memahami perasaan orang lain atau keadaan yang dialami oleh orang lain. Bukan hanya cepat sedih ketika orang lain mengalami kesusahan, tapi kita wujudkan dalam tindakan nyata untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Jika kita tidak punya harta untuk membantu mereka, maka kita bisa berikan tenaga kita dengan cara menghibur mereka. Seperti itu. Sikap simpati ini diperlukan juga untuk mempererat rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa. Sedangkan pada surat Al-Maidah ayat ketiga juga terdapat 3 poin. Poin yang pertama adalah disebutkan beberapa makanan haram, yaitu bangkai, darah, daging, babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, dan yang disembelih untuk berhala atau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dilarang mengundi nasib dengan anak panah. Ini maksudnya adalah dilarang berjudi. Ya, karena berjudi ini bisa menimbulkan rasa malas untuk orang yang ketagihan karena mereka hanya mengundi nasib saja, menunggu nasib saja, tidak ingin bekerja keras demi mencapai kesuksesannya. Yang ketiga, kita tidak boleh putus asa dan merasa takut dengan orang kafir. Allah sudah memenangkan agama Islam sebagai agama yang diridhoi, sudah menyempurnakan agama kita, jadi kita tidak perlu berputus asa atau merasa takut dengan orang-orang kafir. Yakinlah bahwa agama kita sudah agama yang paling sempurna. Selanjutnya adalah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ini termasuk surat yang ke-49 di dalam Al-Quran. Sama seperti surat Al-Maidah, Al-Hujurat juga termasuk golongan surat Madaniyah. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Nah, nanti setelah kita bahas mengenai makna atau isi kandungan Al-Hujurat ayat 12-13, kalian akan mengetahui kenapa maksudnya kamar-kamar ya. Dan keempat, terdiri dari 18 ayat. Ya, sekarang kita akan mendengarkan dulu bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 12-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ya, Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih juga telah mendengarkan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sekarang mari kita bahas isi pokok kandungan dari surat tersebut. Ya. Oke, sebentar. Nah, pertama-tama kita ke sebentar ya. Ya, ini dia. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Al-Hujurat ayat 12. Kita tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain karena sebagian dari berkira-kira, berprediksi itu adalah dosa. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam isi hati manusia. Kita tidak tahu apa yang mereka alami secara detail, maka kita dilarang untuk berburuk sangka atau mengira-ngira, atau apalagi berburuk sangkanya ini sampai menimbulkan fitnah untuk dia, ya. Kita harus selalu bersifat berbaik sangka. Setiap manusia punya sifat yang berbeda-beda dan itu harus kita pahami, harus kita terima. Kedua, tidak boleh bergunjing atau gosip. Ketiga, tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Sama tuh terkait nih poin nomor 3 sama nomor 1. Manusia diciptakan berbeda-beda. Kita tidak perlu mencari kesalahan orang lain atau berpikir negatif tentang dia. Kita tidak, yang tadi Mistifa bilang kan Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Nah, ini maksudnya adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak pernah tahu secara detail isi kamar mereka. Maksud isi kamar mereka ini adalah isi hati mereka. Kita tidak pernah tahu di rumah mereka terjadi apa, ada masalah apa, kita tidak tahu secara mendetail. Jadi poin nomor 1 sampai nomor 3 ini sebaiknya tidak kita lakukan. Nomor 4, selalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menemukan kesulitan, jangan berputus asa, tetap terus berdoa kepada Allah karena pertolongan Allah akan selalu datang. Al-Hujurat ayat 13 memiliki makna bahwa Allah menilai manusia dari tingkat ketakwaannya. Manusia diciptakan berbeda jenis kelamin, kemudian berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda penampilan fisiknya, berbeda kekayaannya, ada yang kaya, ada yang miskin, tapi itu semua tidak berarti di mata Allah. Yang akan Allah hisab nanti di padang mahsyar adalah tingkat ketakwaannya. Jadi kita tidak perlu bangga dengan penampilan fisik kita serta kekayaan kita, karena itu semua bukan yang Allah perhitungkan. Yang Allah perhitungkan adalah ketakwaan kita kepadanya. Sekian untuk pembahasan agama Islam hari ini. Semoga ada yang bermanfaat bagi kalian, dan jika ada pertanyaan boleh bertanya pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.